administrasi kepegawaian atau SAK secara lebih rinci dengan fokus pada aspek yang relevan untuk pembelajaranmu. Sistem administrasi kepegawaian atau SAK. SAK adalah suatu sistem yang mengatur Sistem administrasi kepegawaian atau SAK secara lebih rinci dengan fokus pada aspek yang relevan untuk pembelajaranmu. Sistem administrasi kepegawaian atau SAK. SAK adalah suatu sistem yang mengatur pengelolaan sumber daya manusia atau SDM dalam suatu organisasi, baik itu pemerintah negara maupun perusahaan swasta. Sistem ini meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan perekrutan, pengembangan, evaluasi kinerja, promosi, dan pemberhentian karyawan. Tujuan sistem administrasi kepegawaian terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, 1. Evaluasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia. Kedua, efektivitas, mencapai tujuan organisasi melalui kinerja karyawan yang optimal. Ketiga, keadilan, memberikan perlakuan yang adil ke semua karyawan. Yang keempat, pengembangan, meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan. Macam-macam atau jenis SAK. 1. Berdasarkan sektor. SAK sektor publik berlaku untuk pegawai negeri sipil PNS. SAK sektor swasta berlaku untuk karyawan perusahaan swasta. 2. Berdasarkan fungsi. SAK rekrutmen mengatur proses penerimaan karyawan baru. SAK pengembangan mengatur program pelatih dan pengembangan karyawan. SAK evaluasi kinerja mengatur penilaian kinerja karyawan. SAK kompensasi mengatur sistem pengajian dan benefit karyawan. SAK disiplin mengatur tata tertib dan sanksi bagi karyawan yang melanggar. 3. Berdasarkan pendekatan. SAK tradisional berfokus pada aturan dan prosedur yang kaku. SAK modern lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil. Macam-macam atau jenis-jenis SAK. 1. Berdasarkan sektor. SAK sektor publik berlaku untuk pegawai negeri sipil. SAK sektor swasta berlaku untuk karyawan perusahaan swasta. 3. Berdasarkan pendekatan. SAK tradisional berfokus pada aturan dan prosedur yang berlaku. SAK modern lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil. 2. Berdasarkan fungsi. SAK rekrutmen mengatur proses penerimaan karyawan baru. SAK pengembangan mengatur program pelatihan dan pengembangan karyawan. SAK evaluasi kinerja mengatur penilaian kinerja karyawan. SAK kompensasi mengatur sistem pengajian dan benefit karyawan. SAK disiplin mengatur tata tertib dan sanksi bagi karyawan yang melanggar. Perbedaan standar akuntansi keuangan atau SAK negara dan perusahaan dapat dilihat dari beberapa hal, seperti penerapan standar akuntansi utama, pengakuan aset tak berwujud, pengakuan persediaan. Indonesia telah menerapkan 4 jenis SAK, yaitu PSAK IFRS, SAK ETAP, SAK Syariah, dan SAP.